Mendidik anak remaja merupakan tantangan terbesar bagi ayah bunda di zaman ini, karena yang harus kita tahu adalah ketika mereka beranjak remaja, maka akan ada perubahan yang terjadi di dalam diri mereka. Assalamualaikum. Halo ya bunda dan seluruh sahabat Sakura, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan kita kali ini, untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan juga terima kasih atas supportnya terhadap channel Sakura. Semoga kedepannya bisa lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Jadi, sebelumnya kami mendapatkan beberapa pertanyaan di sosial media kami terkait anak remaja, kenapa ya nggak bisa deket lagi sama orang tuanya, atau mereka menjauh dari orang tuanya. Dan pernyataan ini atau pertanyaan ini memang sering sekali diajukan oleh para orang tua yang memiliki anak remaja. Kira-kira kenapa ya? Mendidik anak remaja merupakan tantangan terbesar bagi ayah bunda di zaman ini, karena yang harus kita tahu adalah ketika mereka beranjak remaja, maka akan ada perubahan yang terjadi di dalam diri mereka, seperti perubahan psikis dan juga otak. Kira-kira apalagi ya yang mempengaruhinya? Yang pertama, proses pemisahan dan individualitas dari diri remaja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Stanford School of Medicine yang diterbitkan dalam Journal of Neuroscience memberikan penjelasan secara neurobiologis mengapa anak remaja mulai berpisah dari orang tuanya. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sekitar umur 13 tahun, anak remaja kurang tertarik untuk mendengarkan suara dari orang tuanya, khususnya ibu. Mereka lebih tertarik untuk mendengarkan suara-suara baru yang belum pernah mereka dengarkan. Sebelum usia 12 tahun, anak-anak akan menganggap bahwa suara ibunya adalah suara yang paling unik untuk mereka, tetapi pada usia 13 sampai dengan 14 tahun ada pergeseran neurobiologis terhadap suara-suara baru yang belum pernah mereka dengarkan. Pergeseran otak inilah yang menyebabkan mereka cenderung tertarik dengan suara-suara baru karena melibatkan aktivasi pusat penghargaan. Hal tersebut jugalah yang menyebabkan anak remaja lebih senang untuk melakukan aktivitas sosial dan juga aktivitas luar. Maka dari itu, anak-anak remaja lebih sering atau lebih tertarik mendengarkan teman sebayanya dan juga gurunya atau orang-orang baru yang mereka temui. Yang kedua, komunikasi dalam keluarga yang salah. Komunikasi dalam keluarga yang terjadi hanya satu arah, di mana anak hanya sebagai pendengar, tanpa ditanya bagaimana pendapatnya dan bagaimana keinginannya. Komunikasi bentuk satu arah ini akan membuat anak merasa diabaikan dan tidak dipedulikan oleh orang tuanya, sehingga itu akan menjadi pembatas antara diri anak dan orang tuanya hingga dewasa. Yang ketiga, respon orang tua ketika anak terbuka. Menurut Ihsan Bella Persada MPSI, seorang psikolog mengatakan yang menyebabkan anak enggan bercerita atau terbuka dengan orang tuanya bisa jadi karena respon orang tuanya terhadap cerita yang akan mereka sampaikan. Kadang-kadang anak khawatir kalau orang tuanya akan marah dan memberikan respon di luar dugaan mereka, seperti orang tua yang otoriter atau yang permisif. Dua jenis ini membuat anak-anak tidak merasa nyaman untuk terbuka dengan orang tuanya, di mana orang tua yang otoriter ini akan menyalahkan anaknya dan juga memaksakan kehendak kepada anaknya. Sedangkan orang tua yang permisif seperti terkesan acuh dan mengabaikan anaknya, sehingga anaknya merasa tidak dihargai keberadaannya dan bahkan merasa tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Ada beberapa tips yang bisa kita, orang tua, lakukan agar tetap terjalin hubungan yang hangat dan erat dengan anak-anak remaja kita. Yang pertama, bangun komunikasi.
Komunikasi adalah kunci dari hubungan yang baik antara orang tua dan juga anak. Kita bisa membangun komunikasi dengan anak kita dan bisa mengajaknya berdiskusi. Pahami kondisi anak kita dan pahami sudut pandangnya. Tanyakan bagaimana kondisinya dan bagaimana ia menjalani hari-harinya, dan itu yang akan membuat hubungan antara orang tua dengan anak akan semakin erat. Karena mereka akan berpikir bahwa orang tuanya peduli dan sayang terhadap mereka. Yang kedua, quality time. Nah, kita bisa membuat jadwal quality time bersama anak kita dengan membuat jadwal nonton film bareng, memasak, atau melakukan hal-hal lain yang bisa menimbulkan kedekatan dengan anak-anak kita. Quality time ini sangat diperlukan untuk membangun komunikasi orang tua dan juga anak, sehingga mereka bisa lebih memahami satu sama lain dan juga lebih bisa mengerti bagaimana kondisi yang dirasakan satu sama lain. Yang selanjutnya, menyesuaikan gaya pengasuhan pada saat anak kita berusia remaja. Pada usia remaja, kita sudah tidak bisa menggunakan gaya pengasuhan yang sama yang kita gunakan pada saat anak kita masih kecil. Kita tidak bisa mengambil keputusan sepenuhnya kepada mereka, kita hanya seperti seorang supporter atau pendukung untuk anak-anak kita. Menurut penelitian yang dilansir dalam Times of India menjelaskan bahwa seorang anak yang diberikan pilihan untuk memutuskan pilihannya atau memutuskan keputusannya dan diberikan penguatan yang positif, itu akan memberikan dampak yang baik untuk peningkatan harga dirinya dan juga self-esteem dalam dirinya. Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan kepercayaan diri anak adalah dengan memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada mereka untuk menentukan keputusan atau pilihan yang mereka ingin lakukan. Hal ini juga bisa membuat anak merasa didukung oleh orang tuanya. Tawarkan dukungan kita, bantuan kita untuk menutup kemungkinan terjadinya sesuatu ketika mereka mengambil pilihan atau tindakan. Pastikan bahwa anak merasakan bahwa orang tuanya ada untuk mendukungnya. Jadi, ayah bunda, kita perlu bersikap asertif, di mana kita memahami kondisi anak-anak kita agar kita mengerti apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka lalui. Yang terpenting adalah kita harus membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan anak-anak kita, dan untuk usia 13 sampai dengan 14 tahun mereka hanya memastikan bahwa orang tuanya akan mencintai mereka tanpa syarat, menerima mereka dan mendukung pilihan mereka. Jika ayah bunda ingin anak terbuka dengan kita dan dekat dengan kita, maka kita perlu jadi teman mereka, di mana kita menjadi tempat mereka berkeluh kesah tanpa mereka takut akan respon kita di luar dugaan mereka, dan pahami mereka dan dukung mereka bagaimanapun dan apapun yang mereka lakukan, tapi tetap kita pastikan bahwa anak-anak kita tetap berada pada keputusan yang baik dan juga pilihan yang baik. Itu akan membuat anak kita merasa bahwa orang tuanya mencintai mereka tanpa syarat. Dan kalau memang pada tahap remaja ini mereka mulai cuek dengan ayah bunda, tidak perlu khawatir ayah bunda, karena inilah tahap di mana mereka mengenali dan tertarik dengan suara-suara baru yang belum pernah mereka dengarkan, seperti teman-teman mereka dan guru-guru mereka dan juga yang lainnya. Jika ayah bunda merasa bahwa channel ini bermanfaat, silahkan di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa dibunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik dan juga review menarik dari kita. Tunggu episode selanjutnya ya bunda, hanya di Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.